Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang berbahagia, selamat berjumpa kembali di channel Miftah. Jadi di kesempatan kali ini kita akan mencoba membantu kembali para orang tua yang sementara waktu juga menjadi guru di rumah masing-masing, karena ini rupa-rupanya new normal yang dicanangkan oleh pemerintah belum ada kepastian apakah nanti akan berlaku juga di dunia pendidikan atau tidak. Kalaupun misalnya new normal nanti akan dilaksanakan di dunia pendidikan, akan tetapi rupa-rupanya juga proses belajar mengajar di sekolah tatap muka dengan guru belum bisa seperti sedia kala. Tetap saja nanti anak-anak kita akan lebih banyak belajar di rumah. Oleh karenanya kami hanya mencoba untuk ikut membantu, terutama pada orang tua yang memang mau tidak mau harus membantu anak-anaknya belajar di rumah. Nah, seperti biasa, sahabat YouTube yang berbahagia, ini kita akan coba membantu terutama mengenai pelajaran matematika yang memang kadang-kadang menjadi semacam momok baik bagi anak maupun bagi orang tua. Sekali lagi, sebenarnya tidak begitu sulit sebenarnya pelajaran matematika itu kalau kita juga mau tekun untuk mempelajarinya. Baik sahabat YouTube yang berbahagia, di kesempatan ini saya ingin mencoba membantu memecahkan soal-soal di matematika di bab perbandingan. Nah, sahabat YouTube yang berbahagia, bahwa perbandingan di dalam pelajaran matematika itu ada dua macam, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Mungkin di kesempatan ini kita hanya akan coba mempelajari, mencoba menyelesaikan beberapa soal hanya di perbandingan senilai. Perbandingan senilai itu mudahnya adalah misalnya begini, harga satu buah buku itu Rp5.000. Berapa kalau dua buah buku? Maka kalau satu 5.000, maka dua kali 5.000 menjadi 10.000. Kalau 3 buku berapa? Maka 3 kali 5.000 adalah 15.000. Kalau 4 buku, 4 kali 5 maka 20.000. Perbandingannya senilai. Semakin banyak jumlah bukunya, semakin besar pula harganya, kan begitu. Dan kenaikannya sesuai dengan jumlah bukunya, sama relatif. 1 5.000, 2 10.000, 3 5 dan seterusnya. Itu kira-kira gambaran perbandingan senilai seperti itu. Nah, kalau yang berbalik nilai itu sebaliknya, semakin banyak, misalnya gini, sebuah pekerjaan bisa diselesaikan oleh 2 orang dalam waktu 5 hari. Nah, maka kalau semakin banyak orangnya, maka waktunya itu akan semakin sedikit. Kalau misalnya 2 orang sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh 2 orang dalam waktu 10 hari misalnya, maka ketika orang pekerjanya ditambah menjadi 4 orang misalnya, maka yang 2 orang tadi harus selesai dalam waktu 10 hari, maka 4 orang maka akan berkurang menjadi 5 hari gitu. Jadi semakin banyak pekerjanya, waktunya akan semakin turun. Kira-kira seperti itulah perbandingan berbalik nilai. Baik, saya ada beberapa soal ini yang memang saya ambilkan dari buku mata pelajaran matematika anak SD kelas berapa ya? Kelas 5, kelas 4 gitu. Ini kita ambil yang sederhana dulu. Yang soal yang di sini
perbandingan ini kita coba soal yang sederhana, dan ini memang juga bentuknya perbandingan sederhana antara 150 meter dengan 0,3 km. Berapa? Adalah berapa? Nah, ini yang harus kita perhatikan itu adalah satuannya. Satuannya. Di sini meter itu, sementara di sini kilometer. Nah, membandingkan itu harus sama. Nggak bisa kalau kemudian berbeda satuannya. Membandingkan itu kan, perbandingan itu membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sama kapasitasnya dan seterusnya. Maka soal ini harus diselesaikan dulu, harus dirubah terlebih dahulu adalah satuannya. Nah, untuk mempermudah, ini meter, ini kilometer, maka kita ambil yang kita rubah semuanya dalam bentuk meter. Ini saya ulangi, harus kita rubah satuannya harus kita rubah. Nah, karena ini meter dan satunya kilometer, maka kita rubah menjadi meter. 150 meter tetap adalah 150 meter. Ini adalah 150. Kemudian kilometer kita jadikan meter, maka 0,3 itu adalah 3/10 kali kilo, itu kan 1000 meter. Nah, ini dicoret hurufnya, kita coret 1, maka menjadi 300. 150 banding 300. Untuk mempermudah pengerjaan, biasanya kalau saya cenderung bawah ya, coret 15 banding 30, 15 banding 15 1, 30 bagi 15 2. Jadi perbandingannya adalah 1 banding 2. Saya ulangi lagi, pelan-pelan saja. Ini harus kita rubah dulu satuannya. Ini meter, ini kilometer. Maka kilometer ini kita rubah jadi meter. Maka 150-nya tetap. Ya. Kemudian 0,3 kilo adalah 0,3 kilometer itu 3/10 kali 1000. Nah, ini adalah 0,3. 3 bagi 10 itu 0,3. 1000 ini adalah kalau ingin merubah ke satuan meter. Coret, maka 3 kali 100 jadi 300. Jadi 0,3 km itu 300 meter. Nah, kita taruh sini 300, kita buang nolnya. Nah, 15 banding 30. 15 bagi 15 1, 30 bagi 15 2. Mudah ya sahabat YouTube. Ya, ini untuk soal yang pertama. Kemudian kita soal selanjutnya, ini sudah agak lebih. Nah, ini yang sering banget ini pada kesulitan untuk yang seperti ini. Ya. Kelereng Anton dengan kelereng Made perbandingannya itu 3/5. Jika jumlah kelereng keduanya 48, berapa jumlah kelereng Anton? Nah, ini model seperti ini nih kadang-kadang membingungkan orang tua. Seperti caranya bagaimana begitu. Nah, jadi ini ada 2 orang, ada Anton dan Made yang memiliki kelereng. Kalau dijumlah keduanya itu kelerengnya 48. Tetapi punya Anton berapa, punya Made berapa tidak diketahui. Yang diketahui adalah perbandingannya kelereng Anton dengan kelereng Made 3/5. Nah, sekarang kalau ditanya berapa jumlah kelerengnya Anton, gitu. Ya. Nah, maka karena ini Anton banding Made dalam hal kelereng tentunya ini adalah 3/5. Ya. Nah, perbandingan ini penyebut dan pembilangnya ini kalau dijumlah adalah 8. Nah, itu. Maka kelerengnya Anton, ya, ini saya cara teknis saja, secara gampang aja mengerjakannya. Itu 3 ditambah 5 sama dengan 8.
Maka kalau kemudian ditanya berapa jumlah kelereng Anton, itu 3 dibanding 8 atau per 8 kali jumlah semuanya. Jumlah mereka kelerengnya adalah 48. Jadi 48 dibagi 8, 8 dibagi 8 1, 48 dibagi 8 adalah 6. 6 kali 3 8. Seperti itu. Ya. Saya ulangi lagi. Oke. Jadi karena perbandingan kelereng milik Anton dengan Made itu 3 banding 5. Nah, 3 ditambah 5 itu 8. Kemudian jumlah kelereng keduanya itu 48. Maka berapa kelerengnya Anton? Adalah 3 dibanding 8 kali 48. Ini 1, ini 6. 8 bagi 8 1, 48 bagi 8 6. 6 kali 3 18. Berarti jumlah kelereng Anton 18. Terus kalau kita jumlah kelereng Made bagaimana? Ini Anton 3, Made 5, maka 5 per 8 kali 48. 8 bagi 8 1, 48 dibagi 8 6. 6 kali 5 30. Maka kelerengnya Anton 18, kelerengnya Made 30. Untuk memastikan bahwa ini betul, maka kita perbandingkan lagi secara jumlah. Punya Anton 18, punya Made 30. 18 bagi 6 itu 3, 30 bagi biar jelas. Punya Anton 18, punya Made 30. Kita coba, kita cek apakah betul atau tidak. 18 dibagi 6, 30 dibagi 6. Ini ketemu 3, ini ketemu 5. Maka perbandingannya adalah 3 banding 5. Kalau seperti itu berarti apa yang kita kerjakan, yang kita selesaikan ini sudah betul. Gitu ya. Saya kira cukup jelas ya sahabat YouTube. Jadi kalau sudah ketemu seperti ini, kita coba cek lagi. Nah, kita perbandingkan 18 punyanya Anton dan 30 punyanya Made. Nah, ini semuanya dibagi 6, ternyata betul. Begitu. Ya. Kemudian mungkin ini cukup ya. Nanti bisa diulang mutar videonya. Nah, selanjutnya masih sekitar itu perbandingannya seperti itu. Karena ini memang yang kadang-kadang jadi pusing bagi orang tua. Misalnya perbandingan uang Ani dan Ana atau Adi gitu lah. Itu adalah 2 banding 3 perbandingan uangnya. Jumlah uang mereka berdua adalah misalnya Rp150.000. Nah, ini perbandingannya 2/3, jumlah uangnya semuanya Rp150.000. Nah, sekarang pertanyaannya berapa uangnya Ani? Berapa uang Ani adalah sama seperti tadi. Uang Ani 2 per berapa? 3? Bukan. Maka 2 ditambah 3 menjadi 5. Kan gitu. Jadi 2 per 5 kali 150.000. Ya, ingat pernya itu adalah penjumlahan ini. Jangan sampai lupa. Ya. Nah, 5 bagi 5 1, 15 bagi 5 3, berarti 30.000. Uang Ani berarti 2 kali 30.000 60.000. Dan uang Adi 3 per 5 kali 150.000. Ini sama 30 kali 3 90. Maka perbandingan uang Ani dan uang Adi 60 secara jumlah.
bisa ya. Kalau mau cek lagi juga bisa, punya Ani dan punya Adi dibandingkan 60/90 gitu. Ini sama-sama ribu, nggak usah kita pakai coret 6 dibagi 3 2, 9 bagi 3 3, maka perbandingannya akan ketemu 2/3. Berarti apa yang kita kerjakan sudah betul. Ini soal perbandingan senilai gitu ya. Nah, masih ada lagi satu lagi yang berkaitan dengan perbandingan senilai, tapi ini biasanya apa ya, sebuah perjalanan misalnya gitu. Membandingkan antara jumlah premium atau bahan bakar yang digunakan dengan jarak yang diperoleh gitu. Misalnya gini, sebuah mobil dapat menempuh jarak 45 km. Sebuah mobil dapat menempuh jarak 45 km. Nah, dengan bensin, nah ini saya bikin aja. Ini jarak, ini bahan bakar atau bensin itu. Ini 5 liter. Nah, 45 km itu jarak yang ditempuhnya 5 liter. Nah, 45 km itu memerlukan bensin 5 liter. Nah, sekarang kalau jaraknya menjadi 540 km, kira-kira bensinnya itu lebih banyak apa lebih sedikit? Ini pertanyaan mendasar yang harus kita ungkapkan biar nanti kita mengerjakannya betul. 45 km itu habis bensin 5 liter. Lah kalau 540 km, nah, mestinya kan lebih banyak kan gitu. Artinya nanti kalau kita mengerjakannya hasilnya lebih sedikit, jelas salah. Ini harus kita ingat. Nah, maka ini cara mengerjakannya harus dicari dulu, bisa per kilometernya bisa gitu ya, bisa per kilometernya. Misalnya kalau menjadi per kilometernya 45 dibagi 5 kan begitu, jadi 9. Nah, tapi ini agak ini ya, kita langsung pakai cara yang praktis saja, yang mudah, yang bisa mudah diikuti. Nah, karena ini harus lebih besar ya, ini nanti ini jadi pengali. Nah, kemudian ini dua angka ini menjadi kunci. Karena ini lebih besar, maka yang ini 540 harus menjadi penyebut. 540 dibagi 45 gitu. Sehingga nanti hasilnya akan lebih besar. Tapi kalau 45-nya yang dibagi nanti akan lebih kecil, kali 5 gitu ya. Nah, ini 5 bagi 5 1, 45 bagi 5 9. Maka menjadi 540 dibagi 9. Nah, kalau pusing 540 bagi 9 berapa ya? Sudahlah 54 gitu. 54 bagi 9 itu kan 6. Kan begitu. 6 ditambah 01 jadi 60 liter. Ini dicoret 1, ini dicoret 6. Maka kalau 45 km membutuhkan bensin 5 liter. Kalau 540 km pasti membutuhkan bensin 60 liter. Jelas ya sahabat YouTube yang berbahagia. Jadi ini soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Semoga apa yang kami tampilkan, kami sampaikan ini bermanfaat. Hanya sifatnya untuk berbagi, dan jangan lupa di subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.